Halo, selamat pagi. Kali ini saya mau membungkus pentil-pentil jambu madu. Nah, ini adalah jambu madu. Jambu madu Delhi hijau. Nah, saya bungkus hari ini supaya terbebas dari serangan lalat buah. Ini yang inti ya. Bagaimana caranya? Tahap awal saya memberikan dulu anti penyakit, yaitu dengan memberikan fungisida. Nah, setelah itu selang 1 hari saya memberikan pestisida nabati. Saya membuatnya dari bawang putih. Nah, bawang putih ditumbuk, kemudian tambahkan air, diamkan 1 malam. Besoknya menjelang sore menjelang malam baru disemprotkan itu ya, pestisida nabati dari bawang putih itu. Untuk fungisidanya saya memakai lengkuas ya. Lengkuasnya dicacah, ditumbuk ya sampai keluar sari-sarinya, kemudian tambahkan air, diamkan 1 malam. Besoknya baru disaring dan masukkan ke semprotan, langsung dikasih saja, disemprotkan ke kembang-kembang jambunya. Nah, ini ya. Nah, sangat mengasihkan. Nah, bagaimana caranya supaya pohon jambu ini terhindar dari penyakit? Oke, penyakit. Lebih-lebih sekarang hujan sudah mulai turun deras. Di tempat kami curah hujan sangat tinggi, tapi baru 3 hari 3 malam ini ya. Jadi kita harus mengantisipasi penyakit yang timbul di musim penghujan atau pada saat hujan deras. Nah, supaya tidak timbul penyakit, tahap awal adalah sterilisasi lahan. Caranya dengan apa? Ya. Pertama, sebelum itu kita harus tambahkan dulu dolomit. Ya, jadi penyakit-penyakit itu mudah sekali menyerang pada kondisi lahan ber-pH rendah. Jadi taburkan dulu dolomit, ya. Nah, sebenarnya kita sudah punya kalender kapan hujan turun, kapan juga tidak akan turun hujan. Nah, biasanya September ini hujan sudah mulai turun-turun. Nah, sekarang kan September baru tanggal berapa ini sekarang ya? Ya, baru penanggalan awal-awal September nih sudah turun hujan lebat. Jadi sebaiknya memang sebelum September sudah diberikan dolomit, kapur dolomit. Supaya apa? Tanahnya itu sudah siap untuk menerima pupuk, karena pH-nya sudah stabil di angka 7,5 atau 7 lah paling rendah. Nah, jadi tahap awal yang lahan supaya tidak mudah kena penyakit, tumbuhan juga bebas dari penyakit, tambahkan dulu dolomit. Itu caranya. Terus yang kedua, ya, ini supaya diperhatikan. Yang kedua adalah lihat drainase. Jangan sampai pohon Anda tergenang cukup lama air, apalagi ini sudah berbuah. Biasanya air hujan ini ya membuat bunga-bunga jambu rontok. Kenapa? Karena curah hujan tinggi, tentu nitrogen yang masuk ke dalam tanah pun akan tinggi. Jadi rasionya terlalu tinggi, perbandingan nitrogen, kalium sama fosfat itu menjadi jomplang, terlalu banyak nitrogen, akhirnya bunga-bunga jambu rontok. Yang seperti saya,
Karena sejak awal sudah diantisipasi, jadi drainasenya ini sudah bagus, air tuntas seperti yang Anda lihat tuh di bawah-bawah itu tidak ada air menggenang. Jadinya pohon jambunya aman untuk segera mengeluarkan bunga-bunga, jadi tidak copot-copot bunganya, tidak rontok. Ini yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, diupayakan daun-daun jambunya itu dipungutin, buang ke tempat sampah, atau paling tidak yang paling bagus ya dibuat kompos. Kalau Anda lihat di bawah pohon jambu saya ini ya cukup bersih, karena apa? Setiap hari dibersihkan. Nah, ini ada hubungannya nanti dengan pengendalian hama. Nah, biasanya jamur-jamur ini berkembang pada sisa-sisa jambu, pohon jambu, baik itu ranting, bunga ataupun guguran daunnya. Jadi selain hama juga jamur itu cepat menyerang pada sisa-sisa tumbuhan yang jadi sampah itu. Makanya sampah harus dibersihkan karena akan menjadi sarang penyakit. Jamur akan timbul di situ. Ya, akan mudah bersarang di situ jamur-jamuran. Otomatis kalau banyak jamur, nanti pas ininya mau dibungkus, jamurnya masih ada di sekitaran buah itu, maka kalaupun terbebas dari lalat buah, maka tidak akan terbebas dari jamur. Makanya satu tadi, stabilkan dulu pH tanah dengan dolomit. Yang kedua, drainase itu jangan sampai ada air menggenang, ya, supaya nanti pohonnya kuat, tidak rontok. Jambu-jambu atau petir-petir jambunya tidak mudah berjatuhan. Terus yang ketiga tadi membersihkan sampah-sampahnya itu. Jadi yang sampah yang baik itu yang kalau difermentasi atau sudah jadi kompos itu bukan sampah lagi, tapi sudah menjadi pembenah tanah, bisa juga meningkat jadi pupuk ya. Karena sari-sari sisa-sisa makanan itu sudah mengeluarkan zat-zat yang berguna lagi untuk tumbuhan. Kemudian yang keempat, ya, sebelum musim penghujan itu sebaiknya ditingkatkan ya rasio fosfat ataupun kalium terhadap N. Jadi nanti kan kita sudah siap-siap N-nya itu kan tinggi. Makanya sekarang di pasaran banyak sekali pupuk yang sangat bagus untuk diberikan di masa pembuahan. Seperti misalkan kalau saya sebut merek ya, dari brand Merauke itu ada pupuk profesional. Di situ kami lihat N-nya kecil, kemudian P-nya sudah mulai tinggi dan K-nya lebih tinggi lagi. Kenapa begitu? N-nya kecil karena kan ini bagus untuk musim penghujan. Jadi kita tidak perlu lagi menambah kandungan nitrogen pada pupuk karena sudah tersedia melalui air hujan. Nah ini, maka P-nya dan K-nya itu harus ditingkatkan supaya tadi ya, selain P ini menginisiasi munculnya bunga, P ini juga nanti akan memperkuat akar. Kemudian K selain berperan pada distribusi makanan ya, dari akar sampai ke daun, kemudian nanti akan disalurkan ke berbagai arah dari tumbuhan itu. Kalium ini bermanfaat untuk memperbesar buah dan memperberat bobotnya. Kemudian satu lagi, membuat manis rasanya. Nah, kalau jambu madu kalium, tapi jangan lupa unsur yang lain, magnesium dan kalsium. Kalsium berguna untuk apa? Mempertahankan kulit buah supaya buahnya tidak pecah, tapi dalam rasio yang kecil. Magnesium, kalsium, dan satu lagi boron. Jangan lupa untuk menambahkan boron supaya ada aroma jambunya itu lebih kuat ya. Nah, ini beberapa hal. Kemudian soal perawatan, disesuaikan saja seperti tadi, perawatan untuk hama penyakit. Setelah jambu ini mengeluarkan bunga, harus pakai pestisida, fungisida yang aman karena ini jambunya kan untuk dimakan. Ya, paling tidak pakailah larutan bawang putih seperti yang saya lakukan. Oke sahabat, selamat berjuang untuk terus mengawal buah jambu Anda sampai bisa dikonsumsi oleh anggota keluarga kita. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.